Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai manfaat YouTube yang akan kita gunakan sebagai media penyimpanan rekaman video-video kita yang berharga gitu kan. Baik itu rekaman hasil pekerjaan kita ataupun rekaman pengalaman kita gitu kan, atau memang sesuatu yang menurut kita layak untuk kita share kepada orang lain gitu ya. Manfaat lainnya bahwa YouTube ini bisa kita gunakan sebagai media penyimpanan karena pertimbangannya daripada video-video itu kita simpan terus di handphone, di gadget, ataupun misalkan daripada kita terus-menerus simpan di hard disk, di laptop atau komputer gitu kan. Jadi lebih baik kita simpan saja di YouTube gitu. Karena YouTube ini kan selama YouTube-nya masih terus beroperasi, YouTube-nya masih bisa kita akses, maka file kita masih akan tetap tersimpan di sana. Kecuali memang YouTube-nya mau tutup gitu, itu pasti nanti mereka akan menginformasikan ke kita bahwa mereka akan berhenti operasional dan rekaman videonya harus kita download gitu. Ada kasus seperti itu. Jadi ada pernah beberapa website lain pun yang memang berbasis video platform video sharing gitu. Ketika mereka mau tutup ya mereka pasti menginformasikan ke kita, ke usernya, bahwa mereka akan berhenti beroperasi dan video-video atau file yang pernah kita simpan, unggah di hard disk mereka, di server mereka, itu harus kita download gitu. Jadi tenang, kita bisa manfaatkan YouTube ini untuk menyimpan file-file video kita gitu. Oke, jadi cara sederhananya, misalkan ini kita mengakses YouTube dari mobile app gitu ya, aplikasi mobile dari Android. Jadi kita cukup buka aplikasi YouTube-nya ya. Kita buka aplikasi YouTube, ini aplikasi YouTube-nya ya. Buka aplikasi YouTube. Jadi kalau kita mau mengunggah, mau mengupload rekaman video kita, jadi sebenarnya kita langsung klik logo ini, ikon gambar kamera gitu kan. Ini kita klik ini ya, misalkan kita langsung aja. Nah ini maka nanti akan keluar pilihannya. Ini kalau misalkan pilihan kita mau go live, jadi live itu kita live record langsung dari YouTube gitu. Nah kalau ini bedanya, ini record, jadi kita mau langsung rekaman dulu aja nih, direkam dulu gitu, direkam langsung, tapi rekamnya langsung dari kamera di aplikasi YouTube gitu kan, bukan kita rekaman misalkan dari video aplikasi video yang bawaan dari handphonenya gitu ya, bukan. Tapi sama aja fungsinya. Jadi ini untuk record dulu, nanti bisa kita edit, bisa kita apain gitu. Nah kalau ini pilihan di bawah ini video-video yang sudah kita rekam, yang memang ada tersimpan di laptop, di handphone kita, di gadget kita gitu ya. Jadi nanti kita tinggal ini aja, tinggal pilih aja gitu, kita mau upload video yang mana gitu ya. Nah tapi sebelum itu saya mau perlihatkan juga, sebelum kita langsung ke tadi upload, jadi kita pertama harus pastikan dulu di pojok kanan atas ini ada pilihan akun YouTube kita gitu kan. Jadi kita pertama harus pastikan sebelum kita mau mengupload tadi, menyimpan rekaman video kita harus pastikan akun yang kita gunakan ini sudah akun yang benar gitu kan. Jadi misalnya kita di gadget kita ini, di Android kita ini, kita menggunakan beberapa akun Gmail gitu kan. Misalkan kita punya akun pribadi, ada akun pekerjaan gitu kan, atau misalkan ada akun punya anak atau anggota keluarga yang lain gitu. Maka kita harus pastikan dulu nih, kita mau pakai akun yang mana nih untuk yang akan kita pakai untuk menyimpan video-video kita tadi di
akun YouTube-nya gitu kan. Nah, ketika kita sudah yakin pilihan ini gitu ya, ketika kita misalkan klik ini, nanti kita akan keluar beberapa pilihan akun Gmail-nya. Maka kalau memang kita sudah yakinkan, oh ya ini memang akun Gmail yang kita gunakan untuk misalkan menyimpan video-video rekaman hasil pekerjaan gitu kan. Udah, kita kalau udah klik ini, maka nanti kita udah pastikan bahwa kita bisa langsung upload gitu kan ya. Nah, balik lagi ke yang tadi, ini sebenarnya kita bisa lihat, ini ada pilihan your channel ini, kita bisa lihat video-video atau channel YouTube kita itu seperti apa. Nah, ini kita bisa lihat tampilannya di sini. Ya, ini ada home, beranda gitu, ini tampilan berandanya, ini daftar video-video yang sudah kita unggah, upload. Ini ada playlist, gitu. Playlist itu lebih seperti album atau katalog lah ya, katalog atau folder untuk mengkategorikan video-video kita gitu. Misalkan kita ada banyak video, kita videokan, oh ini video pekerjaan, atau misalkan oh ini video tentang, katakanlah tentang apa ya, ya tergantung pekerjaan kita gitu. Misalkan kalau di bidang kuliner gitu kan, oh ini aktivitas video tentang bumbu, oh ini aktivitas video tentang cara menggoreng, teknik menggoreng, katakan oh ini video tentang apalah gitu. Jadi ini playlist ini lebih seperti album atau kategori-kategori video kita gitu. Nah, ini channel penjelasan mana kok ini. Ini channel penjelasan ya, channel ini channel yang kita ikuti. Yang kita ikuti ini nanti keluar di sini. Ini about tentang channel kita, penjelasan kita. Kalau memang channel yang kita buat ini untuk publik, seperti apa ya, itu channel YouTuber ya gitu. Ini kita kasih penjelasan di sini yang mana tujuannya biar orang lain atau publik itu ketika membaca itu paham gitu kan, oh ini channel YouTube kita itu tentang apa sih gitu kan. Ini ada penjelasannya di sini. Oke, jadi balik lagi ya, nanti kalau kita mau langsung upload, kita bisa klik icon ini ya, logo ini, kamera ini gitu kan. Jadi kita cukup klik ini, klik ini. Nah, ini ya tadi ya, ini kalau mau live, ini kalau mau kita rekaman dulu, ngedadak rekaman gitu kan. Ini kalau untuk langsung mengupload video yang sudah kita rekam gitu ya. Sebagai contoh, misalkan kita mau upload, kita akan sudah pilih videonya. Nah, maka ketika kita sudah pilih videonya, video mana yang akan kita upload, maka tampilannya akan seperti ini. Ini versi tampilan di mobile app ya. Nah, kalau versi tampilan di desktop itu beda lagi tampilannya. Oke, lanjut. Jadi nanti kita cukup tambahkan judul, mau judulnya apa kan. Ini terbatas maksimal 100 karakter. Jadi kita pastikan membuat judul yang memang bisa kita pahami dan orang lain pun memang bisa pahami, kecuali ya tentu kalau memang video itu ditujukan untuk orang umum juga, untuk publik gitu ya. Jadi kita pastikan kita membuat judul yang memang kita bisa paham gitu kan, ini video tentang apa. Terus yang kedua, kita kasih deskripsi. Deskripsi ini sesuatu yang lebih detail. Jadi sebisa mungkin kalau memang bisa detail, kita kasih penjelasan detail, itu akan lebih bermanfaat buat kitanya sendiri ataupun memang untuk publik gitu kan, yang memang untuk si audiens kitanya tadi gitu kan. Semakin detail itu akan semakin bagus. Misalkan kita bisa tuliskan lokasi kejadiannya di mana, waktu kejadiannya di mana, atau misalkan kita sedikit kasih prolog gitu kan, ini video tentang gitu kan, menjelaskan tentang apa gitu kan, kita kasih di bagian deskripsi ini. Kemudian ini ada pilihan publik. Nah, ini yang membedakan video kita ini apakah akan kita buat untuk publik, untuk orang umum, artinya anyone can search for and view gitu kan, artinya orang lain pun bisa mencari video kita ini apa gitu kan. Tentunya nanti mereka bisa mencari itu dengan judul gitu kan, bisa misalkan tadi kita misalkan kasih judul misalkan gitu kan tentang pengenalan mengenai katakanlah cara memasak, katakanlah kalau di bidang kuliner gitu ya. Nanti orang-orang ketika search di YouTube misalkan tentang cara memasak, mungkin video kita bisa
indeks terdetek gitu kan, bahwa bisa ketahuan gitu kan, oh ini video kita juga ikut muncul gitu kan. Atau misalkan kita di deskripsi kita juga jelaskan misalkan tentang penjelasan mengenai cara membuat kue gitu. Nanti juga itu bisa terindeks, bisa dikenali sama YouTube bahwa nanti video kita akan muncul keluar gitu kan. Nah, ini kalau untuk publik. Atau ini misalkan settingannya untuk unlist gitu kan, yang artinya memang belum bisa kita tentukan apakah mau dibikin public atau mau dibikin private gitu ya. Ini bedanya private kan, jadi hanya khusus buat kita aja gitu kan yang bisa lihat video itu. Itu artinya ini ada gambar gembok ya, artinya hanya si video ini hanya di lock, dikunci untuk kita saja gitu kan. Atau memang untuk orang yang memang kita secara khusus kita kasih share videonya, itu hanya orang tersebut yang bisa melihat gitu ya. Jadi cukup ini aja sih yang diperhatikan, apakah video yang kita unggah, kita upload di YouTube ini bisa diakses untuk orang lain juga, artinya kita harus pilih public, atau memang khusus untuk kita saja gitu kan, dibikin di private gitu kan. Nah kalau ini ya itu aja sih, kalau mau dibikin setting ini itu artinya hanya untuk link nanti kita share fungsinya hampir sama yang private ini ya. Nah kalau yang schedule ini artinya ketika untuk di public, tapi kita akan tayangkan di waktu tertentu, misalkan seminggu lagi deh nanti kita mau upload nih gitu kan, untuk biar audiens kita bisa lihat gitu. Nah ini maka set pilihannya di schedule gitu ya. Jadi kalau misalkan kita udah pilih, misalkan katakanlah public, kita judulnya udah bikin gitu kan, misalkan ini misalkan simulasi KPR syariah gitu ya misalkan. Nah misalkan itu, terus misalkan deskripsinya kita misalkan kasih gitu ya, bebas ya, ini hanya sebagai contoh saja. Maka ini misalkan ketika udah kita setting ini, kasih deskripsi, setting public, ini location, artinya lokasi ini kita bisa buat yang tujuannya kita tahu gitu kan, bahwa video ini kita pernah bikin video ini di mana gitu kan lokasinya. Itu hanya membantu daya ikat kita aja. Selain itu juga sebenarnya ada satu fungsi lagi, location ini katakanlah kalau misalkan kita tentukan pilih ini gitu kan, misalkan Taman Lobunta gitu kan, artinya orang yang memang saat ini lokasinya ada di Taman Lobunta, ketika dia mengakses video, maka dengan misalkan judul KPR syariah gitu, katakanlah misalkan dia nyari di YouTube judulnya tentang KPR syariah, maka video kita akan didahulukan oleh YouTube untuk tampil. Karena apa? Karena pertama, sama-sama judulnya itu yang dicari, ketemu judul yang sama yang memang diinginkan oleh si audiens. Terus yang kedua juga memang lokasinya yang sama gitu, lebih dekat gitu kan. Itu akan didahulukan oleh si YouTube secara algoritmanya ya. Terus yang selanjutnya ini kita tentukan playlist tadi ya. Playlist ada album atau kategori video gitu ya. Kita bisa pilih di sini gitu kan, mau masukin apa nih, kategori apa. Biar biar nantinya kita nggak bingung, kita sendiri nggak bingung gitu kan, bahwa video kita tuh disimpan di mana ya gitu kan. Yang sampai kita juga lupa gitu kan, judul misalkan banyak gitu kan, banyak video gitu juga lupa gitu gimana nih nyimpennya gitu kan. Oke, udah sih cukup sekian. Ini lebih simpel sih kalau di versi tampilan mobile. Artinya cukup ini aja yang perlu diisi, karena kalau misalnya kita ngisi di tampilan versi desktop atau laptop itu akan lebih detail lagi. Ada beberapa bagian yang perlu kita isi lagi. Nah ini paling pilihan selanjutnya, ini is disabled for kids gitu kan. Kalau memang kalau memang kita videonya dibikin untuk anak-anak, misalnya video yang ceria gitu kan, kita bisa kasih pilihan ini. Oh iya, memang ini video saya ini memang dibikin juga untuk anak-anak gitu kan. Atau misalnya ini enggak kok, video bukan buat anak-anak gitu kan misalnya. Ini nanti pengaruhnya di viewernya gitu kan. Kalau memang tadi viewernya, audiens kitanya misalkan ada anak-anak juga ya, ini nanti ada pengaruhnya di sini.
Terus yang lainnya ini optional untuk 18 tahun ke atas atau bukan gitu kan, kita bisa pilih di sini. Udah sih itu aja paling. Selanjutnya kita tinggal upload aja, nanti udah langsung keluar sendiri. Ya udah, akhirnya kita bisa tayang kalau memang dibikin untuk publik ya, artinya nanti orang lain pun, masyarakat umum bisa mengakses video kita juga gitu. Oke, cukup sekian sih sekilas penjelasan mengenai YouTube yang akan kita manfaatkan sebagai media penyimpanan video-video kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.